Dan semoga kesehatan selalu Allah Subhanahu wa Amin. taala. Bapak Ustaz Fadila selaku Ketua DKM Disita Solihin. Kemudian Bapak Haji Maulana sebagai penasihat juga, Bapak Haji Samin, Bapak Amir, Bapak Haji Afandi, Bapak Rohim, Bapak Bobi, dan seluruh para pengurus Disita Solihin, para alim ulama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Kiai Abdul Majid Ketua MUI sudah hadir. Beliau juga mengundang kita besok ya. Sampai besok kita hadir pagi-pagi. Bapak Kiai Adi Arsi beliau hadir juga bersama kita sebagai Ketua Inti Jamaah Injilisi. Bapak Adi Abdullah Imam Alhamdulillah Nawal Terus, dan juga para asatidz Bapak Kiai Anwar, Alhamdulillah salam berikan semuanya. Juga ini adalah merupakan pamannya Rasul tapi masih kecil di bawah usia ya. Beliau melakukan tahajud ketika bukan ayatnya Rasulullah, membawa ayat ketika Rasulullah akan butuh apa itu ada artinya yang membawa ayatnya dia. Kita sebagai yang lain tahajud ya witir sama, witir dijamaahkan, bukan hanya bulan puasa kita witir jamaah. Di sini pun kita witir kali jamaah tidak masalah ya. Witir kita jamaah, jadi kita witir itu bukan hanya bulan puasa saja kita witir, tapi di luar bulan puasa kita alhamdulillah bagi yang belum witir tadi kita sudah berjamaah sholat witir bersama-sama. Ini insya Allah akan menjadi kebiasaan kita mulai dari kemarin dari kota wisata lanjut kita ke sini. 6 apa tuh? Senyum. Yang pertama sekarang senyum. Tertawa, tapi senyum dulu. Para penggerak harus senyum. Semua jamaah harus berusahakan kanan kiri harus senyum. Nah, karena ini modal utama gitu. Tidak ada lagi yang masuk ke MTS ini cemberut. Bukan. Harus senyum, ceria, bahagia. Jadi di MTS ini kita gunakan yang pertama adalah senyum. Yang kedua adalah sapa. Ya. Siapapun orang yang di MTS ini, insya Allah dia adalah orang-orang soleh. Amin. Maka harus saling sapa. Karena orang soleh akan mengenal dengan orang soleh lagi. Seperti bapak-bapak yang sering bertahajud, punya namanya komunitas tahajud, pasti akan mengenal dengan orang tahajud lagi. Orang yang suka mancing akan kenal dengan orang yang suka mancing. Gojek akan kenal dengan gojek. Termasuk yang disebut dengan wali akan mengenal dengan wali, dan wali dengan wali pasti kenal. Itulah yang namanya komunitas. Maka saya bersaran kepada bapak dan ibu semuanya bahwa di MTS ini harus saling sapa, menyapa. Ya. Ini modal utama buat kita. 1000 teman, bahkan 10.000 teman, bahkan 100.000 teman, itu adalah masih kurang buat kita. Tetapi satu musuh buat kita gelisah. Satu musuh buat kita gelisah hidup kita, tidak tenang ibadah kita, tidak bahagia hidup kita ketika kita memiliki hanya satu musuh dalam hidup kita. Maka bagi yang DSD, senyum, salam, maaf, salam ya. Yang kedua Assalamualaikum. Ketika umat Islam dengan umat Islam kenal dan tidak kenal, walaupun baru jumpa, maka ucapan Assalamualaikum. Inilah bentuknya para jamaah dan para sekalian, dengan mengucapkan Assalamualaikum, maka itu adalah doa buat kita. Doa
menjawabnya adalah menjadi wajib. Waalaikumsalam. Kalau misalkan mengucapkan assalamualaikum, tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, kita tingkatkan sholat kita. MDSD bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi tingkatkan sholat sunat kita. Kenapa? Karena sholat sunat adalah merupakan hukum dari Allah, tambahan dari Allah. Di sini banyak para pedagang, di sini banyak ibu-ibu yang hadir mulai, bapak-bapak bersama. Ketika belanja kepada sesuatu barang, membeli sesuatu barang, kita kira-kira minta tambahannya. Senang tidak kalau ditambahin? Bahagia tidak kalau ditambahin? Kita beli barang, ditambahin. Untungnya tidak ada orang yang tidak senang ketika ditambahin membeli sesuatu. Itu tambahannya, ini bonusnya sih. Maka yang kita cari bonus. Maka berbeda orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan orang yang menjaga sholat 5 waktu plus tahajud. Berbeda. Bahkan bagi orang-orang yang tahajud itu Allah memberikan surga yang surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi bagi orang-orang soleh karena orang tahajud itu orang soleh. Sebagaimana kita tadi bacakan ketika salat tahajud, firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Annahum jannatin tajri, diberikan jannah surga yang dimana surga itu adalah sangat indah, mengalir mata airnya minta jalan. Lanjut lagi dengan surah Al-Kahfi terakhir. Bagi orang yang soleh dan melaksanakan tahajud, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Ya, itu ayat berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dalam kurung yang senantiasa bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dia melakukan tahajud juga, jannatul firdausi nuzulan, diberikan oleh Allah jannah surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Orang pasti menantikan di alam bakal surga itu yang namanya surga firdaus, surga yang paling taman daripada taman surga. Sholat. Jadi jamaah tahajud ini adalah merupakan visi dan misinya meningkatkan sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu yang sudah terbiasa kita lakukan, tetapi kita meningkatkan sholat sunat yaitu dengan sholat senyum, salam, salam, sholat. Yang kedua adalah yang kelima sok soleh, ngajak-ngajak tahajud dan seterusnya. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan dengan kita, maka yang kelima, tanamkan kesabaran. Tanamkan kesabaran. Kita harus sabar. Mengajak orang, jangan akan ngajak ke orang. Ngajak istri sendiri juga harus sabar. Betul nggak Pak? Iya, ngebangun istri juga harus sabar. Mari perempuan sabar. Harus sabar. Apalagi ngajak orang, ngajak anak sendiri saja harus sabar. Ngajak anak mau sholat subuh, apalagi ngajak anak mau sholat tahajud, harus sabar. Maka jamaah MTZ yang kelima juga S-nya adalah harus sabar. Dakwah ini enggak simsalabim abadabra, mengajak orang itu perlu waktu. Mengajak keluarga untuk bersama-sama melaksanakan ibadah seperti kita perlu waktu. Dan kita jangan mengukur ibadah kita yang sudah bisa lakukan dengan teman kita atau anak kita. Itu salah. Kalau kita mengukur
ibadah kita dengan anak atau usia yang di bawah dari kita itu beda. Mungkin kita dulu seperti itu, betul nggak Pak? Mungkin kita dulu jarang ke masjid itu dulu kan, ketika usia 20, 50, bahkan mungkin usia 17, 20, 30 belum rajin mungkin. Nah sekarang aja saya umur 50, 40 baru rajin. Jadi jangan mengukur orang lain dengan ibadah kita. Kita harus sabar. Oh mungkin itu dia mau belum waktunya dia mau berjamaah, belum waktunya dia mau seperti kita sholatnya rajin, jamaahnya rajin, hajinya rajin. Jangan mengukur orang lain dengan minta, jangan ingin menyamakan. Kita harus sabar. Apa yang kita kewajiban kita hanya mengajar, kewajiban kita hanya mengajar. Maka barang siapa yang menunjukkan kebaikan, apa ini seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajak di temannya, ayo kita ikut jamaah sholat tahajud, kita ikut sholat subuh berjamaah, dapat satu orang, itu pahalanya kebagian, royaltinya kebagian, buat yang mengajak. Kenapa? Karena sudah menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebaikan. Maka jangan berhenti mengajak. Pertama ajak terus saudara kita. Sebelum ke yang lain kan ada istilah Rasul juga, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama alihi dulu, alihi dulu, keluarga dulu. Ya. Wa ala alihi, ajak dulu keluarga dulu semua. Wa sahbihi, sahabat-sahabat kita yang ada sahabat mereka kirim kita undangan. Saya nanti malam mau hadir di mana? SD juga ingin berlatih. S-nya itu adalah sodako. Apa namanya? Sedekah. Sodako itu macam-macam. Ada sodako, ada infak, ada zakat, ada hibah, ada wakaf. Itu beda-beda. Kalau sodako lebih luas. Bapak-bapak, yang pertama itu termasuk sodako. Apa namanya? Senyum. Senyum aja. Senyum aja sodako. Apalagi sedekah harta yang kita miliki. Nah, kita sedekah. Dari mulai 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Itu pun adalah sedekah. Ketika kita sedekah, jangan menunggu kaya dulu. Jangan menunggu saya mau sedekah nanti kalau saya sudah kaya, sudah duit banyak, mobil punya, rumah bagus, saya mau sedekah. Jangan menunggu. Kaya belum tentu meninggal pasti. Jadi jangan menunggu kaya dulu kalau mau sedekah. Sudah jangan menunggu kaya. Kalau sedekah itu harus berangkat kaya, gitu kan? Jadi tesnya itu adalah sedekah. Maka sedekah yang terbaik adalah sedekah di pagi hari. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kepada orang yang sedekah di pagi hari, ya Allah, orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini, maka pelihara harta bendanya. Amin. Kemudian berkahkanlah rezekinya, tambahkanlah dan kabulkanlah hajat-hajatnya. Bukan main. Tetapi sebaliknya ya Allah, apabila ada orang yang sangat korek seperti nyeleket jahe, senyum pun tidak mau sedekah apapun di pagi hari, maka hilangkan semua yang Allah berikan bulannya. Nauzubillah min. Itu doa malaikat. Beda dengan doa Nabi. Doa Nabi Muhammad di pagi hari kepada umat Nabi Muhammad apa? Allah barik ummati di hidup mereka. Ya Allah, berkatkan umatmu di pagi hari dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kira-kira doa Nabi dikabul apa? Dikabul.
pasti yakin, maka keberkahan itu akan ada. Nah, ini pun tuan rumah yang sudah berjuang, untuk menjamu kita itu adalah keberkahan. Ya. Alhamdulillah Bapak Kiai kita sudah hadir. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa ilayhi para masyihin kiram, para guru-guru yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus ketua nasihat MTS Bapak Kiai Haji Asy Budi, para masyayikh, para guru kita hadir pada pagi hari yang cerah, seluruh ketua DKM masjid dan mushola Cidensi, Bogor dan sekitar, para tokoh masyarakat beragama dan seluruh hadir sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Nanti kita mendengarkan berbagai macam mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru kita yang begitu luar biasa dan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhir mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, pemimpin kita yang ada di MTSJ ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa bisa membimbing kepada kita semuanya menuju ihdinas shiratal mustaqim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sungguh beruntung di tengah-tengah kita keberadaan guru-guru kita, para alim ulama yang membimbing ibadah kita, pergerakannya, ya, setiap hari Sabtu kita diarahkan, kita dibimbing oleh guru-guru kita untuk bertahan, untuk bermunajat, untuk zikrullah hingga Alhamdulillah ini merupakan harapan pergerakan guru kita, ulama kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan guru kita kembali lagi doakan agar mereka senantiasa istiqomah membimbing kepada kita semuanya, sehingga kita berjamaah bukan hanya di dunia saja, kita berjamaah di sini akan tetapi nanti insyaallah berjamaah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Warasatul anbiya, nabi tidak mewariskan harta benda, tapi nabi mewariskan ulama, mewariskan ilmu. Maka oleh karena itu kita ambil bagian warisan para nabi, jangan jauh daripada ulama. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, barang siapa kata Nabi, barang siapa saya zaman ala ummati yafirun ulama, akan datang satu masa yang mana pada masa itu yafirun ulama, mereka jauh daripada ulama. Maka barang siapa jauh daripada ulama, tidak mengikuti fatwa-fatwa ulama, khawatir jamaah sekalian akan mendapatkan 3 ujian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan berkah Islam. Yarfa'ullahu barakata